Baik ya, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Eh, untuk hari ini materi yang akan saya sampaikan yaitu fungsi dan ini bagian dari matematika diskrit. Jadi di pertemuan hari ini saya akan menjelaskan pengertian fungsi dan lain-lainnya. Kita awali dari fungsi itu apa gitu kan. Kalau kita di dalam, eee, ilmu komputer khususnya gitu ya. Jadi kalau kita, diberikan sebuah apa ya, input ya, terlalu besar ya ini inputnya, bentar ya bentar ya, inputnya Hmm, inputnya ya pamer aja dulu gitu. input, lalu di dalam input itu nanti akan diproses gitu ya, lalu keluar outputnya ya. Nah ini tuh prosesnya. Nah fungsi itu adalah aturan yang menetapkan setiap input tepat satu Oh, output, gitu Bapakku ya. nggak Jadi kenalin aku, Mbak. apa? Bapak ayah mana kalau sih Riko? kalau misalkan coba Januar bisa di itu ya suaranya. Kalau misalkan ada input lalu diproses menghasilkan output gitu kan, yang kita bahas hari ini adalah aturan yang menetapkan setiap input tepat satu output itu namanya fungsi gitu. Kalau secara formal definisinya adalah kalau Anda diberikan fungsi, kalau dulu waktu SMP pernah mengenal pemetaan ya, pemetaan. Jadi, pemetaan F-nya itu misalkan yang dipetakan itu apa, Fx gitu ya, itu sama dengan Y, ya. Fx sama dengan Y. Kalau di sini fungsi pemetaan F dari himpunan A ke himpunan B dinotasikan dengan, F-nya itu, begini, F titik 2 gitu ya, A dipetakan ke B, gitu ya. Adalah relasi dari A ke B yang setiap anggota dari A dipetakan ke B tepat satu kali. Maksudnya begini, kalau dulu kita berikan misalkan, ini adalah A-nya gitu ya, ini adalah B-nya, nah ini adalah B-nya, lalu dipetakan dengan sebuah fungsi F. Kalau di dalam A-nya itu ada beberapa titik, misalkan ada titik di sini, titik di sini, titik di sini. Nah, lalu di sini juga ada titik lagi gitu kan. Eee, yang memetakan dari A ke B itu, yang A-nya itu harus tepat satu kali. Misalnya ini ke sini, eee, ini ke sini, gitu ya, ini ke sini, misalkan ini ke sini. Coba Anda perhatikan bahwa di A-nya itu kalau kita lihat gitu ya, jadi kalau misalnya ini ada angka, misalkan ini angka satu ya, misalkan ini satu, ini 2, ini 3, ini 4. Di A-nya itu tidak lebih dari satu yang dipetakan ke B. Inilah yang disebut dengan fungsi gitu ya, fungsi. Andaikan di A-nya yang dipetakan itu lebih daripada satu, maka dikategorikan sebagai relasi. Walaupun fungsi itu merupakan relasi. Jika A-nya lebih daripada satu, maka itu bukan fungsi. Gitu ya. Bisa dipahami nggak ini? Antara fungsi sama relasi. Jadi kalau fungsi, ada kata-kata di sini adalah tepat satu. Di sini tepat satu.
Jadi A dipetakan ke B tepat 1. Artinya di A-nya tidak ada yang bercabang. Jadi definisi di atas A, B anggota dari F, maka FA-nya itu sama dengan B. Dalam hal ini A-nya itu anggota di A besar, merupakan input untuk suatu fungsi disebut domain. Yang disebut domain itu yang ini nih ya, yang sebelah kiri ya. Ini domainnya. Dan atau disebut pre-image gitu ya dari B, sedangkan B-nya disebutnya output, disebut kodomain. Ini kodomain. Kodomain atau image dari A gitu ya. Jadi sekali lagi fungsi yang memetakan. Jadi kalau memetakan di A ke B, di A-nya tidak boleh ada yang bercabang. Kalau di sini misal kita kasih angka, misalkan di sini adalah ini misalkan ini adalah B. Maka fungsi yang pertama kita boleh menulis seperti ini. Jadi F1 sama dengan B gitu ya. Jadi fungsi yang memetakan dari 1 ke B gitu kan. Kemudian kalau di sininya C gitu ya. Maka kita tuliskan apa? F2 itu sama dengan C gitu ya. Jadi Anda harus paham betul bahwa di dalam memetakan itu kenapa itu harus tepat 1? Karena kalau bukan tepat 1, maka bukan dikategorikan sebagai fungsi. Nah, kalau kita perhatikan dalam sebuah sistem kartesius, misalkan begini. Begini. Sumbu X, sumbu Y. Gitu ya. Kalau saya punya kurva seperti ini misalkan ya. Nah, ini kurvanya. Kemudian satu lagi, ini sumbu E. Ini sumbu Y. Sumbu Y. Lalu saya punya gambarnya begini. Nah, andaikan yang dipetakannya adalah Fx itu sama dengan Y, gitu ya. Manakah yang merupakan fungsi? Fungsi. Coba saya mau tanya nih sama yang hadir di sini. Raka, yang pertama yang ini nih, ini yang pertama nih. Ini yang kedua ya. Yang pertama fungsi bukan? Yang pertama iya, Pak. Oke, alasannya apa, Raka? Betul, jawabannya itu yang pertama adalah fungsi. Alasannya apa? Apa alasannya? Atau ada yang mau bantu jawab, Raka? Atau Raka Kalau ini kan yang belah kiri yang A berarti apa ya? Ah ya, yang ini yang A. Karena berarti yang A itu nggak bercabang, Pak. Soalnya nggak bercabang dia. Betul, tidak bercabang. Gini nih, yang disampaikan Raka tadi itu betul. Jadi kalau Anda tarik nih, ini kan sebagai sumbu X-nya nih. Kalau misalkan saya ambil dari sini, maka akan memotongnya tepat 1 kali. Jadi kalau misalkan di sini ada min 1, ini 1, kemudian di sini 2, nah nilainya itu tidak ada yang bercabang. Jadi mengena ke kurvanya itu hanya 1 kali. Nih, 1 kali. Nah, gitu. Berarti ini fungsi nih betul. Nanti saya akan bikin ininya, apa namanya, kurva seperti ininya, apa, pemetaannya. Nah, tapi kalau yang ini bukan fungsi nih. Coba kalian tarik nih. Misalkan ini 1, kemudian ini 2, gitu ya.
maka di sini Anda akan menemukan 2 angka di kurva ini. Bisa aja ini tuh angka 1 di sininya, dan di sininya bisa aja ini angka berapa? Min 1. Bisa aja di sini tuh angkanya 2, di sini tuh angkanya min 2. Ini min 2. Jadi ini bukan fungsi. Kalau kita gambar secara pemetaan yang seperti yang di sebelah kirinya domain kodomain, maka ini gambar seperti ini. 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 Jadi kalau Anda diberikan sebuah angka min 1, 1, 2, dan 3, tapi kalau ini ada sebuah angka, ya. Nah, ini adalah 1 dan 2, gitu ya. Ini adalah fungsi yang memetakannya, f, seperti ini juga fungsi yang memetakannya adalah f. Nah, kalau Anda perhatikan di sini, ya, kita nggak tahu ya di sini angkanya berapa. Misalnya ini adalah A, B, C, D, A, B, C, D. Coba lihat min 1 itu ke A misalkan ini. 1 tuh ke B gitu ya. Karena kita nggak masukin angka 2 itu ke C. 3 itu ke D. Gitu. Tapi kalau yang ini kita lihat 1 tuh bisa masuk ke min 1, bisa masuk ke 1. 2 itu bisa masuk ke min 2, bisa masuk ke 2. Lihat tuh. Akan terlihat bedanya. 1 tuh bisa ke sini, 1 ke sini. Maka ketika di domainnya itu bercabang, maka ini bukan fungsi. Kalau sederhananya, ya sekali lagi sederhananya, kalau Anda tarik sejajar sumbu Y itu yang ini ya, garis vertikal, maka tidak memotong 2 titik, maka itu fungsi. Tapi kalau memotong 2 titik, maka itu merupakan bukan fungsi. Sampai sini jelas tidak? Ada yang mau bertanya dulu nggak? Silakan. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke, ya jadi sekali lagi ya, ngebedakan fungsi sama bukan fungsi kalau berupa grafik, kalau fungsi yang ditanyakannya Y sama dengan fx, tarik aja sejajar sumbu Y atau garis vertikal. Kalau mengenai kurva itu hanya 1 titik, itu artinya tepat 1 titik, maka itu fungsi. Kalau lebih dari 1 titik yang kenanya, maka itu bukan fungsi. Gitu ya. Oke, baik. Yang berikutnya adalah range. Nah, range fungsi himpunan yang berisi semua nilai pemetaan F dinamakan jelajah atau range dari F. Perhatikan bahwa jelajah dari F adalah himpunan bagian, mungkin proper subset dari B. Kan ada improper, ada proper ya. Kemarin udah dijelaskan sebelumnya. Misalkan begini. Misal F adalah fungsi yang memetakan dari Z ke Z. Dari bilangan bulat ke bilangan bulat didefinisikan fx-nya itu sama dengan 3x. Domain dan kodomain keduanya merupakan himpunan bilangan bulat. Namun rentang hanyalah himpunan kelipatan bilangan bulat dari 3. Jadi kalau Anda masukkan 1, itu jadi 3. Kalau 2 jadi 6. Kalau 3 jadi 9. Kalau 4 jadi 12. Ini sama aja dengan seperti ini ya. Jadi kalau dibuat pemetaan itu sekali lagi yang itu, ini ada angkanya 1, 2, 3, dan 4 di sini ya. Itu ada 3, ada 6, ada 9, ada 12. Nah, fungsi yang memetakan dari sini ke sini itu fx-nya itu sama dengan apa? 3x. Jadi kalau x-nya sama dengan 1, maka 1 kali 3 jadi 3. Kalau 2 kali 3 jadi 6. Kalau 3 kali 3 jadi 9. Kalau 4 kali 3 jadi 12. Nah, dan ini yang menjadi patokan adalah di domainnya. Jadi di Z yang pertama itu bilangan bulat, Z yang kedua itu bilangan bulat, dan di sini tepat 1 ya,
tidak ada yang bercabang. Maka ini adalah merupakan fungsi. Ya, cukup mudah ya membedakan fungsi dan bukan fungsi. Nah, kemudian di dalam ilmu komputer, di program-program itu ada yang namanya fungsi Floor ya di bidang komputer. Apa sih fungsi Floor? Fungsi ya, jadi fungsi Floor itu jadi gini. Dari bahasa Inggris kan floor itu artinya lantai gitu ya. Yang memetakan dari bilangan real ke bilangan bulat. Anda paham ya, yang namanya bilangan real, bulat itu ada di dalam bilangan real. Dan di sini ketika bilangan fungsinya itu, maka fx-nya itu sama dengan tandanya begini. Nah, bawahnya itu. Dinamakan nilai integer terbesar yang kurang dari sama dengan x. Jadi ini maksimalnya adalah X. Ya. Jadi sebagai contoh sederhana nih. Anda paham bahwa kalau real itu berarti kan termasuk bulat di dalamnya. Kalau saya berikan seperti contoh gini. 2,4. Nah, itu kan berarti tadi disebutkan bahwa kurang dari sama dengan X. Berarti kan ini nilainya paling besar angka berapa? Angka 2. Jelas nggak ini? Fungsi Floor itu dibulatkan ke bawah ya. Ini bahasanya ini dibulatkan ke bawah. Coba saya mau nanya nih. Maaf, Pak. Coba Pak ulangin, Pak. Coba saya Raka coba ini. Saya mau nanya ke Raka. Pak, saya belum paham tadi tiba-tiba jadi 2. Coba Pak, maaf Pak. Jadi yang namanya fungsi Floor adalah nilai integer terbesarnya kurang dari sama dengan X. Jadi kalau misalkan ada nilai real, misalkan 2,4 kan real ya. Dibulatkannya itu ke bawah. 2,4 yang lebih kecil dari 2,4 berapa bilangan bulatnya? Oh, itu tuh jadi pecahan gitu ya, Pak ya? Iya, pecahan. Desimal. Sekarang ini nih. Apa namanya? Najwa apa? Siapa jadi lupa saya. Yang nanya barusan. Tirea, Pak. Bukan Tirea, Najra. Yang barusan nanya Najra atau Hadir, Tirea? Pak. Hah? Yang nanya Tirea, Pak. Tirea kan gini nih. Kan ini nilainya 2 nih, misalkan 2. Nah, ini kan 3 nih. Sekalian sama yang lain juga ya. 2,4 itu kan di sini ada 2,5 nih, misalkan ini 2,4 di sini nih, 2,4, ini 2,5. Nah, ini dibulatkan ke bawah. Ini kan berarti kan nilainya yang bawah yang mana? Yang ini kan? Iya, 2 ya, Pak ya. Jadi di bawah digeser ke situ. Ya, di sini. Coba mau tanya nih, Tirea, kalau 2,7 berapa nilainya? Fungsi Floor-nya? 2. 2, betul kayak gitu. Kalau selama ini kan kalau misalkan 2,7 kalau dibulatkan kan 3 ya, betul nggak? Benar, Pak. Tapi khusus untuk fungsi Floor itu nilainya dibulatkan ke bawah. Kalau misalkan ini apa namanya, Rian. Halo Rian bisa dengar suara Bapak? Kalau Rian, kalau misalkan ini nih, min 2,7 berapa dibulatkannya? Min 2,7. 3 ya, Pak? 3 gini. Min 2,7 lah ya Rian ya. 3 gitu. Ya. Min 3, Pak. Min 3. Ada yang bisa
Ada jawaban lain nggak? Pak Tovan, misalkan Pak Tovan ini berapa ini? Pak Taufan katanya cuma bisa ngedengerin doang, Pak. Nggak bisa Oh gitu. tanya jawab. Iya, Pak. Oke, Tirea Bisa, aja Pak. Tirea. Ah, oh bisa. Coba Pak. Kedengeran nggak, Pak? Kedengeran. Pak Tovan di Singapura atau di mana? Singapura, Pak, sekarang. Singapura. Coba Pak Tovan, min 2,7 kalau pakai fungsi floor berapa nilainya? -2, Pak. -2 tuh beda-beda kan. Nah, ini yang harus hati-hati. Nih, mana yang paling tepat. Maaf, Pak. Coba ini -2 kalau Pak. Aldi, kalau Aldi min -3 2,7. Pak kan ke bawah Pak. Aldi -3. Kalau Najra Iya, Min- Pak. ini -3 atau -2 yang ini yang jawaban ini? -3, Pak, menurut saya. -3 tuh beda-beda kan. Kalau Aji min 2,7 tuh -3 atau -2 Ji? Iya, Pak. Ya, yang min 2,7. 2,7 kalau fungsi floor -3 atau -2 Ji ini? Sudah, Pak. Saya lihat dulu, Pak. -2, Pak. -2. Kalau Muhammad Al-Ghifari coba -2, Pak. -2. Wah, beda-beda nih. Tapi- Faisal? -2, Pak. Januar? Sekalian ngabsen nih. Januar berapa Januar? Bapak pengen tahu yang benar lebih banyak atau lebih sedikit nih. Januar, bisa dengar Bapak? -3. -3. Fahmi Mudin, berapa? -3 atau -2? Bapak, saya kan nggak ikut dari awal ya. Masih di jalan, kehujanan. Tapi Oh, kehujanan. kalau dilihat dari contohnya, Pak, saya milih yang -3, Pak. Oke, Saya -3, Pak. -3. Nah, ternyata yang benar adalah -3. Coba Bapak ulangi Wih, lagi. Ya. Ulangi lagi nih kalimatnya yang Bapak sampaikan tuh gini nih. Ini nih ya. Dibulatkan ke bawah nih. Ini kan ini pakai garis nih. -3 di sini nih. -3. Ini -2. Kalau min 2,7 di mana? Ini kan berarti di sini min 2,5 ya gitu ya. Ini min 2,4 gitu ya. Betul nggak? Kalau minus kan ke kiri kan? Iya, Pak. Minus 2,7 itu di sini. Coba menurut Anda kalau dibulatkan ke kiri kan ke sini berarti. Ke bawah kan ke sini. Nah, bukan ke min 2 tapi ke -3 gitu. Kalau positif betul dimasukkan. Kalau ini positif 2,7 2. Tapi kalau -2,7 berarti -3. Bawahnya itu bukan -2 tapi -3. Jelas nggak? Sampai sini ada yang mau bertanya dulu nggak? Atau udah paham semuanya? Jelas, Pak. Coba satu soal Jelas, lagi, Pak. Pak. Oke, soal lagi nih. Contohnya gini nih. Oke, Pak Topan lagi nih, Pak Topan nih. Misalkan minus 5, min 5 nih. -6, Pak. -6. Kalian udah paham kan? Nah, Ya, ya. tapi yang harus hati-hati begini nanti. Di dalam penjumlahan nih, misalkan soalnya gini nih. Udah paham ya kalau udah sekali. Misalnya gini. Jangan minus lah, yang positif aja. 4,1 ya ditambah 5,8. Ini 4,4 aja deh. 4,4 ini 5,8. Berapa jumlahnya nih? 10 ya. 10, Pak. 10? 9, Pak. 9, Pak. 4 tambah 5. Oke, Iya, Pak, betul. 9. Ini 4 tambah 5. Iya. Berarti ini jawabannya 9, betul. Tapi kalau soalnya begini,
Ini hati-hati, 4,4 ditambah 5,8, gitu kan? Anda jumlahkan dulu, berarti berapa ini? 10,2. 10,2. Maka jawabannya berapa? Iya. 10. 10. Makanya di sini ada keterangan bahwa kalau Anda perhatikan ini ya, apa namanya di sini tuh, ini lihat. A tambah B itu tidak sama dengan fungsi fluor dari A ditambah fungsi fluor dari B, gitu ya. Makanya di sini paham. salah satu contohnya seperti itu. Oke, itu namanya fungsi fluor. Nah, Mau ada tanya yang mungkin, Pak. boleh silakan. Itu kalau minusnya di belakang gimana, Pak? Nggak bisa ya? Oh, minusnya yang si ini bukan, yang misalnya gini nih, saya ambil contoh lagi ya. Contohnya kayak gimana nih, Fahmi? Yang contoh yang nomor 5, Pak. Kalau Nah. satunya plus, satunya minus itu gimana, Pak? Nah, gini. Gitu ya? Ya, gitu, Pak. Oke. Udah, kalau ini kan ini 4. Ini berapa? Min 6 ya, Pak? Minus 6. 6. Jadi jawabnya berapa? Min 2, Pak. 2. Min 2. Gitu. Bagus pertanyaannya ya. Jadi 4 tambah minus 6 berarti minus 2. Jadi ini dibikin bulat dulu nih, Fahmi. Dari yang tadinya real jadi bilangan bulat. Oke. Yang berikutnya adalah di dalam fungsi yang berkaitan dengan bidang komputer itu adalah fungsi scaling. Fungsi scaling adalah fungsi yang memetakan bilangan real ke bilangan bulat yang didefinisikan adalah jadi fungsi apa namanya? Fungsi scaling itu gini, F sama dengan gitu ya. Kebalikannya dari fungsi fluor. Jadi dibulatkannya ke atas. Contohnya 5,6 56,2 berarti 57. Min 3,7. Ini hati-hati ya, ini berarti kan minus 4 minus 3,7, ini minus 3 ya. Nah, berarti kan dibulatkannya ke atas itu berarti ke kanan. Berarti nilainya ada di sini. Makanya ini nilainya minus di 3. Gitu ya. Jelas ini ya, kebalikan dari fungsi apa namanya? Fungsi fluor, fungsi scaling itu. Nah, di dalam komputer data itu dibuat kode berupa untaian byte. Coba saya mau tanya, 1 byte itu berapa bit? Najra? 1 byte 8 bit. Pak. 8 bit. 8 bit. Kalau misalkan saya punya, misalkan ini ada gambar nih. Ada gambar ukurannya itu misalkan coba 256 dikali 256 yang kegedean ya, misalkan 25 aja deh, 25 ini 25. Berarti kalau 25 ini byte ya. Byte. Ini diubah jadi bit berapa kira-kira? Jadi gimana nih cara ngitungnya? Berarti 25 byte dikali 8 ya, Pak? Dikali 5 dulu, 25 kali 25 berapa ini? 625. 625. 625. Tapi masing-masing dikali berapa? 8. Kali 8. Jadi berapa ini? 5.000. 5.000? Iya. 5.000 ya? Iya, Pak. 5.000. Berarti ini tuh sama aja dengan apa? 5.000 bit gitu ya? Iya. Kan suka gini, misalkan saya punya filenya itu, misalkan satu folder itu
Ini 5.000 bit. Nah, sebenarnya jawabannya udah ada. Itu sebetulnya berapa kilobit ini? Tinggal dibagi, Pak. Tinggal bagi berapa, Pak Topan? Bagi 8. Berarti ini tuh berapa? 625 tadi, Pak. 625. 5 kilobit. Paham nggak gitu ya? Jadi kalau misalkan Anda perhatikan ya, jadi yang namanya ukuran 1 giga, 1 kilobit gitu kan, itu menggunakannya byte ya. Jadi nanti Anda belajar ini nggak? Belajar yang kayak gini byte kayak gitu, belajar nggak? Atau belum? Belum, Pak. Belum, ya? Pak. Belum ya. Nanti akan Belum, Pak. mungkin dengan Pak Agung atau dengan yang lainnya gitu ya. Untuk mengukur satuan dari pernah saya sampaikan bahwa menggunakan latex itu kenapa kecil, karena setiap setiap ukuran dari tulisan itu dalam ukuran kilobitnya sangat-sangat kecil, berbeda dengan huruf yang sudah ada di dalam Microsoft Word. Itu cukup besar. Dan lebih besar lagi ketika ada video, ada suara, atau PPT itu menjadi lebih besar lagi. Tapi itu nanti ada bab sendiri ya. Nah, sekarang perhatikan bahwa 125 itu ya, tinggal dibagi 8 gitu ya. Dan ini 16,25. Kalau dibuat fungsi cellingnya jadi 16. 16 kilobit kalau dikali 8 berarti ini jadi 128 bit. Sehingga untuk byte yang terakhir butuh ditambahkan 3 bit ekstra agar 1 byte tetap 8 bit. Disebut padding bit ya. Jadi ini bit yang paling ujungnya gitu ya. Ada di dalam komputer tuh ada namanya fungsi trans. Apa sih fungsi trans? Fungsi yang memetakan bilangan dari kebilangan bulat yang didefinisikan dengan menghapus bagian pecahan dari X. Ini cukup sederhana ini mah. Kalau 4,35 pecahannya apa? 35. Berarti nilainya jadi 4. Gitu ya. Kalau min 4,35 pecahannya apa? Nah, jadi min 4. Itu cukup sederhana. Nah, nanti Pak, Anda kalau gimana tuh ya? Kalau 4,50 berarti sama dengan 4 juga? Kalau fungsi trans apa tadi ya? 4,50. Iya. 4 juga. Karena kita menghapusnya adalah yang pecahannya. Iya, Pak. Kasih. Kalau di Python Anda tinggal gini aja, import mat gitu ya. Jadi kalau pakai Google Colab, X1-nya matnya floor-nya 4,3, 4,7, min 4,7, cellingnya. Nanti akan keluar tuh. Kalau 4,3 berarti jadi 4. 4,7 jadi 4. Min 4,7 jadi min 5. Itu kalau menggunakan fungsi floor. Kalau pakai celling berarti 4,3 berarti jadi 5. 4,7 jadi 5. Min 4,7 jadi min 4. Kalau fungsi trans tinggal menghilangkan aja kan, 4,125 berarti 4. Kalau min 4,125 ini sama dengan min 4. Printnya X, 2 X dan seterusnya. Anda bisa kan pakai kalau yang udah nyoba semuanya udah pada bisa kan pakai Google Colab, udah bisa kan ya? Kayaknya baru saya, Pak ya. Baru Pak Topan. Yuk kita coba yuk. Sebentar dulu ya. X1, X2 matfloor gitu ya. Kita coba, kalau misalkan lupa ya tinggal lihat lagi aja. Coba saya akan share screen dari Safari, kalau saya pakai Safari gitu ya. Udah terlihat ya di sana ya. Coba saya buka dulu Google Colab-nya. Coba Anda tulis Colab, research Google Colab. Coba kalau sambil praktekkan di sana kan bisa kan, sambil Zoom sambil praktek sendiri bisa ya? Bisa, Pak. Terlihat nggak di sana ya?
Jadi Anda Kelihatan. tinggal klik new notebook. Paling ngeliatin aja Pak. Boleh, silakan. Fahmi, boleh. Masih di Nanti jalan akan Pak. muncul. Silakan. Nggak apa-apa. Nah, ini impor. Kalau biasanya kalau saya impor NumPy, SNP gitu kan. Ini untuk numerik. Atau tadi impor apa tadi? Mat, Pak. Impor apa? Impor mat ya? Enggak, mat aja, MATTH. MATH gitu ya? Iya. Impor mat. Terus apa tadi Pak Topan? Ceiling sama floor kan ya? Jadi kalau di sini floor, selling sama tran ya. Jadi kalau X1-nya, kita harus manggil dulu si itunya, si apa namanya? Si X1 fungsi mat-nya itu. Nah, ini di itu dulu, di run dulu. Di compile dulu supaya ini muncul dulu, kalau udah bisa baru kita bisa lanjut nih. Belum nih, atau sambil nunggu nih. Udah nih, berarti nanti Anda tinggal tambahin aja, misalkan X1 tadi apa? Nah, karena kita menggunakan mat, maka ini mat-nya dipanggil mat. Tadi itu floor ya. Floor, kita lihat misalkan tadi min 5,5 gitu ya. Coba kita di running aja ya. Nanti Anda panggil X1-nya berapa? X1. Tuh, min 6. Karena fungsi floor itu ke bawah tuh. Tadi fungsi apa lagi? X2-nya misalkan mat-nya, mat itu fungsi selling min 5,5. Ini pastinya ke atas ya. Kalau ke atas berarti berapa ini kalau min 5,5? Min 5, Pak. Min 5 gitu ya. Min 5 S2-nya tinggal gitu aja. Gitu. Contoh lagi fungsi trans. Fungsi trans itu tadi menghilangkan komanya aja ya. Jadi di sini X3 misalkan mat trans misalkan tadi siapa Terea tadi bilang berapa Terea tadi? Min 5,40 gitu ya, min 0,50 ya gitu ya. Nazra Pak tadi. Oh, Nazra berapa Nazra tadi? Iya. Iya Pak, min 5,50. Min 4,50. Min 4,50 gitu ya. Iya. 4,50, ya udah tinggal panggil lagi. 4. Min 4. Pasti ini min 4 gitu ya. Jadi apa namanya? Fungsi floor, fungsi cell, fungsi trans itu kan jadi ada membulatkan ke atas, ada membulatkan ke bawah, ada menghilangkan pecahan-pecahannya gitu ya. Ini contoh sederhana dari Sama RON satu lagi, Pak. ya, betul. Nanti Anda bisa RON belum, Pak. RON juga bisa, nanti Anda bisa ngembangin sendiri, tapi pada dasarnya adalah hampir sama ya, menghilangkan sebagian yang ada di situ. Oke, kita lanjut dulu ya ke fungsi modul. Ini lumayan nih, nanti akan ada kriptografi itu kayak mengubah kata menjadi sebuah simbol, tapi di sini ada juga bagian-bagian yang paling penting adalah memahami modulo ya. Modulo itu apa sih modulo? Atupan apa modulo? Lupa, Pak, terus pernah baca. Pernah ya, di SMA juga pernah ya. Cuman modulo itu sisa pembagian. Oh iya benar, sisa pembagian. Jadi modulo ini sisa pembagian.
Sisa pembagian. Nih. Nah, ini mah rada lumayan mikir nih dibanding yang tadi sebelumnya. Itu mah hanya mengetahui aja ya rumusnya. Jadi gini, misal adalah bilangan integer itu bulat, dan n-nya ada bilangan bulat positif, A modulo n memberikan sisa pembagian bilangan bulat A dibagi dengan itu R. A-nya bisa ditulis N kali P tambah R. Dengan R itu di antara 0 dan N. Jadi gini, contohnya sederhana gini. Kalau Anda diberikan misalkan 15 dibagi 5. Bagi 5 berapa? 3. 3. Adalah 3. Tapi punya sisa nggak? 0. Modulnya 0. Punya sisa 0 ya. Adalah 3. Sisanya 0. Gitu. Contoh lagi misalkan. Kalau 15 dibagi 4, berapa nilainya? 3,75. 3,75. Iya. Bagus nih. Yang sisanya ini kan nggak nulis kayak gini nih. Jadi kalau 15 dibagi jadi 15 modulo 4 itu sama dengan berapa? 3 ya, Pak ya? 3. 0,75. Enggak, 3. Kan 15 dibagi 4 itu kan 15 dibagi 4 itu kan 3 ya? 12 kan? Iya, Pak, Nah, nyisanya 12 3. itu sisanya 3 gitu. Nah, sehingga kalau Anda tulis lagi berarti kan gini, 15 tadi saya kan gini, 15 dibagi 4 sisanya itu apa hasilnya 3, sisanya berapa? 3. 3 juga, Pak. Gitu. Yang kita pakai itu yang disebutkan ini A-nya. Jadi kalau kita tulis ini A, ini pembagi itu berarti ini N, ini P-nya, jadi ini A, ini pembaginya itu N kali P, ini R-nya. Gitu. Dan si 3 ini harus di antara berapa? 0 sampai dengan N. N-nya apa? N-nya itu 4. Maaf, ini N-nya 4, gitu ya. Pembaginya itu 4. Ini harus antara 3 sampai dengan 4. Tidak boleh lebih. Oke, contoh lagi. Misalkan nih, saya mau nanya nih. Mumpung masih hangat nih. Oke, kalau misalkan 20 mod 6. Coba Tirea, berapa Tirea? 20 mod 6. Itunya 3, Pak. 6 kali 3 kan 18, sisanya 2. Itu berapa? 20 mod 6 berapa? Si nilai N-nya 6 dikali si nilai P-nya itu 3. Terus si nilai R-nya 2. Si A mod N itu harus sama dengan R nih. Nah gitu. Iya, si R-nya 2, Pak. Jadi jawabannya 20 mod 6 itu berapa? 2, Pak. Tuh, 2. Sip, betul. Oke, saya nanya lagi nih. 25 mod 7. Siapa di sini? Aji. Ji, berapa? 25 mod 7 berapa? Berapa? 25 mod 7 berapa? Aji, bisa jawab? 25 mod 7 berapa? Nggak bisa, Pak. Berapa? Belum bisa? Belum paham? Udah paham belum? Ji?
Belum paham, Pak. Belum paham. Coba Tirea jelasin. Tirea berapa jawabannya nih? 25 mod 7. 4, Pak. 4. Coba gimana caranya? Siapa tahu. Jadi si nilai A-nya itu kan 25. Terus nilai N-nya 7. Terus si nilai P-nya itu 3. 7 kali 3 kan 21. 25 dikurang 21 kan sisanya 4 ya, Pak? Ya, jadi hasilnya 4. Oke. Gimana, Ji? Paham nggak, Ji? Sedikit paham, Pak. Oke. Lumayan paham. Oke, saya tanya lagi Aji nih. 5. 9 mod 4 berapa, Ji? Oke. Pak Topan, bisa bantu nggak Pak Topan? 1, Pak. Pak Topan bisa menjelaskan nggak Oh. supaya teman-teman itu bisa paham kenapa 2, kenapa 4, kenapa 1. Silakan Pak Topan. Inti mod itu adalah sisa pembagian. Jadi misalnya 9 bisa dibagi dengan berapa? Misalnya kan bisa dibagi dengan 2 dan 4 misalnya kan. Nah, sisanya kan 1. Nah, modnya itu 1. Jadi kalau misalnya 9 mod 4, nah sisanya itu 1, Pak. Karena 8 kali 4 4 kali 2 kan 8 tuh. Sisa 9 dikurang 8 1. Nah, jadi sisanya 1. Intinya adalah mod itu sisa pembagian aja. Ya, betul, sisa pembagian. Paling gampang seperti itu. Mau dibagi berapa tergantung dikasihnya berapa. Misalnya 9 mod 4 ya berarti sisanya 1 karena kan 8 tuh. Oke. Coba misalnya 11 mod 3. Paling dekat ke 3 dengan 11 itu kan 3 ya. 3 kali kan 9. Sisa 2. Berarti modnya 2. 11 mod 3 itu 2. 2. Paham nggak ya? Silakan, ada yang mau bertanya dulu nggak? Pak, saya mau tanya, Pak. Siapa ini Fahmi? Ya, gimana Fahmi? Itu yang contoh soal kedua, Pak. Itu kan 0 kali 25 ya? Itu hasilnya 0 kan? Ditambah 10. Yang mana ya? Yang di contoh, Pak. Contoh soal. Yang ini nih. Yang kedua itu, Pak. Fahmi. Bisa dijelasin nggak, Pak? Jadi gini, kalau yang akan dibaginya lebih kecil daripada pembaginya, pasti jawabannya sih nilainya itu. Jadi pasti 10. Kan kalau misalkan 10 dibagi 25, hasilnya 25-nya harus kali 0 kan? Betul nggak? Ya, Pak. Berarti sisanya berapa? 10. Misalkan di sini saya berikan misalkan 11 mod 22, pasti nilainya 11. Karena 11 itu kalau dikalikan, kalau dibagi dengan 22, pasti dua-duanya harus kali 0, baru tambah 11. Maka yang namanya sisa pembagian itu yang berarti kalau N-nya lebih besar dari P itu ngambil nilai N berarti, Pak? Kalau A-nya lebih kecil daripada N gitu ya, maka jawabannya pasti A gitu ya. Oh ya. Ya, maksudnya itu. Oke, coba saya mau tanya lagi. Aldi, nomor 7 nih Aldi. Siapa? Kalau yang kecil-kecil dulu aja ya, mod 2 berapa, Di? 2, 0, Pak. Masih belum. Masih salah, Di. Kenapa itu 2? 7 mod 2, Di. Oh, 7 mod 2, Pak. Oh, 1, Pak. Tuh, oke. Udah. Oh, cuma 8 saya, Pak.
Kok contohnya 40 mod 5. Ini siapa? Sebentar. Ingat dulu. Kalau Rian, 40 mod 5 berapa Rian? 0, Pak. Oke, bagus. Coba Muhammad Al-Ghifari, misalkan ini 18 mod 5 berapa? 3, Pak. Oke, bagus. Faisal itu oke. Kalau min 15 mod 4 berapa? Nah, lumayan ini. Berapa Faisal? Sebentar, Pak. Kalau udah negatif biasanya rada berpikir nih. Sisa tuh nggak boleh negatif ya. Ya, ada keterangan kan 0 lebih kecil L lebih kecil N. Jadi Nggak tahu, Pak, kalau negatif. oke, nggak apa-apa. Pak Topan berapa? Min 15 mod 4 Pak Topan. Minus 15. Hah? Minus 15. Sisa itu nggak boleh negatif Pak Topan. Bentar. Jadi harus positif nih. Si R-nya harus positif, nggak boleh negatif. Nih, harus positif kan disebutkan di sini. Minus 15. Oke, kalau masih berubah. Tadi yang minus 12 mod 3 itu kan 5 bukan Pak hasilnya, Pak? Bukan. 1 bukan Pak hasilnya. 1. Dari mana Najra? Itu Tirea atau Najra? Tirea, Pak. Tirea. Dinar, Pak. Yang perempuan tuh satu lagi siapa ya? Kok nggak pernah muncul ya? Siapa? Vivi kali Pak ya? Vivi kemana ya Vivi ya? Vivi Vivi nggak pernah muncul. Ini barusan Tirea berapa? Tirea yang jawab ya Najra? Iya Pak, Tirea. Dinar. Tirea, Pak. Tirea. 1 betul. Dari mana 1 betul ini? 1 dari mana ya? Januari. Oh, satunya dari jelasin nih Pak. Iya jelasin. Coba jelaskan. Saya rada pusing ini. Agak aja. Silakan. Satunya itu dari, bentar Pak. Kan itu tuh kalau misalnya kayak contoh yang nomor 3 itu, kan kalau misalnya min itu kan ini apa ya? Ke kiri. Ke kiri itu berarti jadi 16 kan. Kalau misalnya mau 16 itu jadi 1. 4 dikali min 4 ya. Pengalihannya. Kan jadi min 16 nih. Iya. Min 16 supaya positif berarti kan biar sama sebelah kanannya jadi harus 1. Betul. Ya. Ini 1. Oke, berarti yang negatifnya coba Najra sekarang yang saya kasih yang negatif nih. Najra nomor 11 nih. Min 26 mod 5 berapa? Najra. Bentar, Pak. Min 26 mod 5. Kalau nggak bisa nggak apa-apa. Nanti bisa temennya yang bantu. Siapa boleh. Ini boleh menjawab. Yang lain boleh. Kalau misalkan ini Najra udah ini. 4 bukan Pak. 4. Ini siapa? Aldi ya? Januari ya? Januari Pak. Oke. Dari mana? Benar-benar ini 4. Dari mana? Jadi ceritanya mah begini Pak. Ya. Apa teh kira-kira 5 dikali minus 6.
Tuh, dikali minus 6. Berapa ini? Minus 30 kan? Ditambah 4. Oke, betul. Betul. Iya, betul itu jawabannya 4. Oke, sekarang Januar lagi. Siapa tahu tadi kebenaran ya. Oke, minus 34 mod mod 6 berapa? Atau jangan Januar dulu. Jangan Januar dulu, saya mau yang lain. Bram ini 2 dulu. bukan, Pak. Hah? Pak. Bentar dulu, Bram 2 dulu. bukan, Pak. Oh. Bram dulu, coba. Bram berapa, Bram? Hadir, Pak. Masih Ya. merhatiin, Pak. Baru join, maaf. Masih merhatiin. Pak Topan ada nggak Pak Topan ini? Ada, Pak. Ada. Berapa Pak Topan? Berarti 6 kali berapa Pak Topan? Bentar. 6 kali 6, 36. Minus 6 kali 6 tinggal tambah 2 berarti, Pak ya? Ya, betul. Berarti ini 2. Oke, berarti ini kan nanti silakan Anda perhatikan lagi ya, kalau misalkan fungsi modulo, ini sebetulnya langkah untuk berikutnya. Modulo ini perlu dipahami, terutama yang negatif. Ini saya anggap untuk pertemuan ini Anda dianggap udah memahami, karena udah diwakili oleh beberapa teman-teman Anda yang sudah memahami. Oke. Berikutnya adalah dalam bidang komputer adalah ada istilahnya rekursif. Apa sih? Anda pernah di SMA mengenal faktorial. Faktorial itu kayak gini. N faktorial berarti 1 kali 2 kali 3 sampai dengan N. Nah, fungsi rekursif berarti suatu proses yang memanggil dirinya sendiri. Dan di sini kalau kita misalkan MIJ itu bernilai 1 jika N-nya 0, tapi bernilai N dikalikan N-1 faktorial jika N-nya lebih dari 0. Nah, di sini ada 2 fungsi rekursif itu, ada basis rekursi, ada recurrent. Apa sih rekursi? Yaitu bagian yang berisi nilai awal. Kan ada kalau di dalam Pascal atau di karena P0-nya berapa gitu. Jadi ya fungsi awalnya, nilai awalnya berapa untuk mengacu pada dirinya sendiri. Tapi recurrent itu proses pengenalan prosedur atau fungsi ke dalam dirinya sendiri. Bisa berarti prosesnya berulang berupa looping yang tidak bisa diketahui kapan akan berakhir gitu. Itu recurrent. Nah, di dalam bidang komputer ini terutama di dalam pemrograman, fungsi rekursif merupakan sebuah metode perulangan yang bersifat non-iterasi. Sebenarnya fungsi rekursi hanyalah sebuah fungsi yang biasa seperti def pada umumnya. Bisa dipanggil, bisa menerima parameter, bisa mengembalikan nilai, dan lain-lain. Hanya saja namanya fungsi rekursif itu bersifat rekursi, yaitu memanggil dirinya sendiri. Pakai fungsi else, if, else, dan seterusnya. Saya ambil contoh nih. Ini penting banget ini. Ini kan nggak ada jawabannya ya. Lihat nih, misalkan saya memberikan sebuah soal gini. Berapa sih kalau kita mengacunya ke sini kalau nilai 20? Nih, perhatikan. 20 itu masuknya ke atas fungsi yang pertama atau yang ke bawah? Yang bawah. Bawah. Yang bawah, karena N-nya lebih daripada 1. Maka Anda harus mengubah ini fungsi ini jadi begini. Fungsi, gitu. Ini fungsi plur ya, berarti 20 dibagi 2, itu, kurungin, tambah 3. Kalau 20 dibagi 2 berapa? Ini kebetulan bulat ya, 10 ya. 10. 10. Tambah Dan 3, 13. 10, gitu ya. 10 tambah 3. Ini saya udah fungsi plurnya udah langsung dijawab seperti ini ya. Nah, 10 kan masuk yang lebih daripada 1, maka ini diubah lagi jadi gini. F dalam kurung, gitu ya, 10 dibagi 2.
ditambah 3. Tapi ini ditambahin lagi sama yang ini. 3 yang di luar ini. Nah, 10 bagi 2 kan 5 ya. Fungsi pelur dari 5 kan 5 ya. Jadi ini F5 ditambah 3, gitu ya. Saya kurungnya buka, ditambah 3. Atau ini F5 ditambah berapa? 6. Nah, ini kan berulang terus tuh 3-nya, tapi saya tulis dalam 6. Atau nggak usah, ini 3 tambah 3. Nah, tapi F5-nya kalau menggunakan fungsi pelur, ini dalam kurung lagi kan gini. F dalam kurung gitu ya, 5 dibagi 2, ditutup kurung, tambah 3, dikurungin lagi gitu ya. Tambah 3 kan. Nah, ini contoh recurrent itu seperti ini. Nah, kalau 5 dibagi 2 berapa? 2,5. 2,5 ditelurkan kan jadi 2 kan, ini jadi fungsi F. Iya, jadi 2. Tambah 3, tambah 3, tambah 3. Nah, F2-nya berapa? 2 per 2. Tambah 3, kurungin. Tambah 3, tambah 3, 3. Nah, F2 itu berapa? Bagi 2, 1 kan? Iya, 1, Pak. Oh, berarti harus habis sampai 1 ya, Pak? Ya, iya, karena ini biar ketemu jikanya N sama dengan 1. Iya. Ini tambah 3, tambah 3, tambah. Berarti F1 berapa nilainya? F1 nilainya 0. Nah, ini tadi Bapak menyebutkan bahwa satunya itu namanya fungsi basis rekursi. Kalau itunya recurrent. Nah, kalau F1 nilainya berapa? 0 kan? 0 ditambah 3, 6, 9, 12. Berarti jawabannya berapa? 12. Nah, sebagai latihan Anda nanti cari F30-nya. Ya. Cari F30, kemudian di sini ini contoh lain. Ini belum nih ya. Kalau F30, sampai sini ada yang mau bertanya dulu nggak? Silahkan. Paham tidak? Ini yang saya jelaskan terakhir nih. Paham, Pak. Pak, mau nanya. Itu berarti mau berapapun nilainya harus dicari sampai 1, Pak? Sampai sesuai dengan yang diketahui di sini jikanya. Oh, gitu. Oke. Biasanya fungsi looping, fungsi yang iterasi, ada iterasi terus-terusan itu biasanya berhenti ketika kalau di komputer sendiri ketika di shutdown atau ketika di escape. Kalau di dalam fungsi matematik, ketika menemukan angka 1 bakal jadi 0, berhenti berarti fungsinya gitu. Kan ada fungsi di dalam program tuh ketika dikasih ini terus jalan, itu nggak akan berhenti sampai seterusnya komputer di hidup tuh nggak berhenti. Tapi kalau di escape ya fungsinya itu jadi fungsi basis recurrent-nya. Basis recurrent itu artinya menghentikan looping tadi gitu. Itu maksudnya. Ada lagi pertanyaan yang lain? Pak, ya, tadi saya kurang kedengar, Pak. Kalau bilangannya ganjil gimana, Pak? Nah, kalau ganjil karena ini ditolong dengan ini nih, contohnya 5. 5 dibagi 2 kan 2,5. 5 ganjil nggak? Ganjil. Oh, yang karena, dia, Pak. tadi karena ini dimaksudnya ke floor, maka dibulatkan menjadi 2. Gitu. Oh iya, Pak. Oke. Yang terakhir adalah fungsi dalam bidang komputer adalah fungsi inverse. Ini sederhana kalau ini. Jadi kalau misalkan ada 1, 2, 3, 4, 5 diubah menjadi ABCD seperti di bawah ini. 1 ke A, 2 ke A, 3 ke B, 4 ke B, 5 ke B, 6 ke C. Tentukan F1, 2, 3. F inverse. F1, 2, 3 itu berarti berapa? 1 ke A, 2 ke A, 3 ke B, gitu ya. Kalau inverse A, B berarti dibalik nih. Berapa nilainya? D berapa nilainya? Oke, silakan ini sebagai latihan Anda udah Bapak berikan ke materinya. Kalau tidak ada pertanyaan, Bapak cukupkan sampai di sini.
Sampai sini